Bicara prestasi seorang pemimpin, apa ukurannya sudah sesuatu yang sudah selesai dan sebagainya? Enggak juga. Sesuatu yang ditinggalkan oleh pemimpin, kemudian sudah tinggal dilanjutkan oleh pemimpin penggantinya, itu sebuah prestasi. Saya kasih contoh nih, pembangunan Taman Gurindam. Itu kan Nurdin Basirun waktu itu gubernurnya ya. Nah, pada saat masanya habis, belum selesai nih, dari Nurdin ke Isdianto belum selesai, kemudian dilanjutkan oleh Ansar Ahmad. Dan alhamdulillah sekarang udah kelihatan nih. Nah, itu prestasinya Nurdin Basirun dalam membangun kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota gitu. Tuh, jadi jangan melihat prestasi itu sesuatu yang udah kelar selesai ini itu prestasi. Tidak. Pembangunan dilaksanakan oleh pemimpin belum terselesaikan pada saat masa jabatannya habis, itu juga sebuah prestasi yang harus dilanjutkan oleh penggantinya. Ansar Ahmad ini orang yang pemimpin yang melanjutkan seluruh pembangunan dilaksanakan oleh gubernur-gubernur sebelum beliau. Nah, ini menurut saya inilah pemimpin. Pemimpin itu tidak meninggalkan program yang sudah dilakukan oleh penerusnya, tapi meneruskan program yang menurut dia baik untuk dilanjutkan. Contoh nih, apa prestasi seorang gubernur kita pertama Ismet Abdullah? Banyak sekali. Kalau dikatakan selesai, waktu itu belum banyak yang selesai, termasuk pembangunan ibu kota juga belum selesai, dilanjutkan oleh Pak Sani, kemudian dilanjutkan oleh Nurdin Basirun, yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Ansar dan dirapikan seperti sekarang. Pencanangan pembangunan jembatan Batam Bintan itu yang keluar dari pernyataan pertamanya oleh seorang Ismet Abdullah gitu loh. Yang kita tahu kemampuan seorang Ismet Abdullah. Nah, ini bagus. Prestasi beliau untuk mencanangkan itu ditangkap oleh Ansar Ahmad dan dilanjutkan. Nah, sekarang kan nampak nih berjalan nih perencanaan-perencanaannya. Ada progres lah yang dilakukan oleh seorang Ansar Ahmad terhadap pembangunan. Prestasi itu akan berhenti dan kemudian tidak berguna pada saat pembangunan dilakukan oleh pendahulunya atau gubernur sebelumnya, kemudian oleh gubernur itu tidak dilanjutkan. Ini kan punya dia, bukan aku, biarkan sajalah. Nah, akhirnya ini menjadi hal yang sia-sia. Akhirnya tidak menjadi sebuah prestasi, tapi menjadi hal yang sia-sia. Kita melihat kemampuan APBD kita yang hanya 4, sekian T. Ya, ini kan kalau kita bicara tentang pembangunan jembatan saja lah, nggak usah yang lain dulu, itu tidak mungkin menggunakan ini. Artinya butuh bantuan pusat yang luar biasa. Nah, ini juga salah satu strategi seorang Ansar Ahmad dalam mengambil wakilnya. Ini merupakan strategi gitu loh. Apalagi kan blueprint pembangunan Kepri ini sudah disampaikan oleh Ansar Ahmad ke pusat ya. Permata biru di gerbang utara Indonesia. Ini luar biasa gitu loh. Masyarakat perlu tahu ini. Istilah yang digunakan dengan menggunakan istilah permata biru di gerbang utara Indonesia. Nah, jika ini bisa tercapai dan terdorong nih, bisa dipenuhi oleh pusat, kita di Kepri ini akan luar biasa. Pembangunan di Kepri ini akan berjalan begitu lancar dan saya yakin semuanya akan ikut terangkat, termasuk kondisi ekonomi masyarakatnya juga akan membaik. Maka ini dibutuhkan kedekatan dengan pusat. Nah, ini salah satu strategi Ansar kenapa dia mengambil wakil yang sangat tepat adalah dari partai pemenang Pilpres. Perkara siapa yang diberi, kemudian muncul nama seorang Nyanyang, ya itu yang harus dia terima gitu loh. Harus dia terima. Nah, kalau kita bicara masalah fair tidaknya Ansar Ahmad mengambil wakil dari partai penguasa sekarang, ya ini fair gitu loh. Bahkan kan kalau kita mau balik ke belakang ya, sebenarnya kan Pak Rudi malah lebih duluan. Ya, lebih duluan, bahkan sebelum Pilpres lagi, sebelum itu beliau sudah memasukkan istrinya, bahkan istrinya sudah nyebrang duluan kan ke Gerindra waktu itu. Ya, pasti dengan tujuan itu tadi, udah mengukur nih, udah ya kayak Pak Rudi kan juga orang yang punya kemampuan lah untuk mengukur. Oh, ini Gerindra sepertinya akan mencuat nih gitu. Nah, maka istrinya nyebrang ke Gerindra pada waktu itu. Nah, kemudian berjalannya waktu juga yang akan mendampingi Pak Ansar, Pak Anwar Raufik dan sebagainya juga disarankan kan untuk bisa mengambil Gerindra gitu. Nah, tapi pada saat kemudian
Gerindra menentukan pilihannya adalah partai murni dari kader murni dari partainya, yaitu sebuah pilihan yang ditentukan oleh Gerindra gitu. Kita nggak bisa juga mengatakan tidak bisa, nggak bisa gitu. Karena partai punya peran besar untuk menentukan kader yang akan dimajukan sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Kalau kita bicara Batam tuh ya, dari beberapa diskusi dengan teman-teman yang paham tentang ekonomi, tentang sosial dan sebagainya, Batam ini tidak bisa diklaim dari hasil kerja satu orang. Kenapa? Ini kita coba lihat ya. Batam itu di sana ada anggaran, ada dana dari provinsi, ada dana dari Kota Batam sendiri, kemudian ada juga pengembang dari pusat yang membiayai BP Batam, kemudian ada peran swasta yang begitu besar, ada peran-peran bukan peran satu orang, tetapi banyak peran yang masuk ke dalamnya, dan akhirnya Batam berkembang. Ketertarikan orang datang ke Batam, ya itu karena di sana pihak swasta memang sangat banyak, dan disitulah tempat orang mencari kerja dan sebagainya, dan akhirnya berkembang. Batam itu terus berkembang. Kemudian ditambah lagi dengan dana yang ada di APBD Batam itu sendiri. Ya, itu tadi yang mengurusi tentang sosial, tentang masyarakat, tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebijakan ke masyarakat, pendidikan dari SD SMP. Nah, kemudian dari provinsi, selain dari anggota dewan yang memiliki dana aspirasi 25 orang di sana dengan segala kepentingan mereka di daerah pemilihan mereka masing-masing, kemudian SMA SMK yang ada di Batam yang begitu banyak juga dibiayai oleh provinsi, belum lagi beberapa pembangunan lain yang juga didukung oleh provinsi. Nah, akhirnya Batam menjadi seperti sekarang. Wah, hebat. Jadi hebatnya Batam tidak bisa diklaim dari keberhasilan seseorang, tetapi ini memang keberhasilan bersama yang memang dikeroyok sedemikian rupa, dan Batam menjadi wah. Kalau saya boleh membuat analogi lah ya, sebuah rumah tangga. Sebuah rumah tangga itu jika keuangannya bagus, sumbernya bagus, seorang emak-emak tinggal belanja, tinggal memikirkan apa yang harus dia buat dengan uang yang sudah cukup ini. Dia tinggal belanja, tinggal ya melakukan apa yang dia inginkan yang sesuai dan akan bermanfaat. Beda dengan rumah tangga yang keuangannya lemah. Maka suami harus berusaha untuk mencari tambahan agar bisa mencukupi kehidupan rumah tangganya. Batam ini berkembang beda dengan kabupaten kota yang lain. Saya cobalah mulai dari dia menjadi kota otonom ya, yang diawali almarhum ayahanda kita Nyat Kadir sebagai wali kota Batam. Nah, pada saat beliau menjadi wali kota, beliau tidak sepusing kabupaten kota lain yang baru seperti Natuna, Karimun. Tidak seperti itu. Kenapa? Pada waktu itu sudah ada otorita Batam yang sudah memiliki anggaran untuk ikut membangun Batam itu. Jadi dia tidak begitu repot, tidak begitu pusing. Nah, kita bicara tentang Batam, berapa bagian Batam? Batam itu luar biasa. Ya, dari apa yang menjadi inisiatif gubernur dalam membangun Batam, kemudian dari dana APBN, kemudian kita lihat lagi berapa anggota DPRD Provinsi Kepri yang ada di Kepri. Kalau tidak salah 25 orang. Setiap orang ini punya dana aspirasi. Berapa besarannya? Berapa miliar itu? Fokus pembangunan mereka, fokus yang digunakan oleh setiap dewan ini adalah Batam. Karena memang dimanfaatkan untuk daerah pemilihan mereka. Nah, berapa banyak itu yang diserap lagi? Ini kalau mau hitung-hitungan gitu loh. Nah, harapan saya gini, para calon gubernur ini bicara by data deh. Kemudian bicaranya itu lebih kepada menjelaskan lebih detail gitu loh. Apa sih yang mendasari yang dia sampaikan? Ini apa? Ini harus seperti apa? Nah, ini harusnya seorang calon gubernur bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat, bukan hanya sekedar emosional menjawab apa yang disampaikan oleh lawannya, tetapi bisa memberikan jawaban lebih ilmiah,
lebih mendasar, punya dasar-dasar yang kuat dalam menjawab, itu akan lebih enak masyarakat menilainya. Nah, kalau ini kan kelihatan tidak seimbang jadinya. 1 Oktober kita semua tahu bahwa ini pelantikan DPR RI dan DPD. Kalau kita lihat yang mewakili Kepri kan sebagian besar malah wajah baru boleh dikatakan. Ada beberapa yang lama, tapi sebagian besar yang baru. Nah, ini ada yang menarik gitu loh. Dari beberapa calon DPR RI, DPD kita kemarin itu ada satu yang gagal. Ya, gagal untuk ke DPR RI lagi, untuk masuk ke 2 periode. Namun malah beliau diusung oleh partainya untuk mencalonkan diri menjadi bupati di Natuna. Ini sebuah hal yang menarik gitu loh. Nah, kebetulan apa yang dilakukan beliau memang sangat merata, sangat luar biasa pada waktu itu. Pada saat beliau menjadi anggota DPR RI, beliau betul-betul memperhatikan Kepri ini secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Jadi beliau memang boleh dikatakan, kalau saya boleh mengambil sebuah kesimpulan, tidak mengejar semata-mata popularitas untuk menjadi untuk masuk ke 2 periode, tetapi lebih kepada pengabdian pada saat dia menjadi anggota DPR RI itu. Kemudian dia bisa turut membangun Kepri ini terfokus gitu. Nah, di Natuna itu begitu luar biasanya nama beliau, karena itu tadi beberapa daerah yang bahkan bukan hanya di kotanya, tetapi di daerah-daerah yang terpencil itu ada jejak pembangunan yang merupakan sumbangsi dari beliau, dari dana pusat yang beliau salurkan ke sana, ya. Itu Natuna, kemudian Tanjung Pinang juga ada, hampir merata di Kepri ini ada jejak yang beliau tinggalkan. Harapan kita anggota DPR RI sekarang ini yang mewakili Kepri dan DPD juga akan melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan. Nah, maka sinergi antara gubernur dengan para DPR RI dan DPD ini akan nyambung terus, nyambung lagi. Nah, ini juga perlunya kenapa Ansar harus 2 periode. Ini agar nyambung dan kemudian pembangunan ini bisa dilanjutkan lagi apa yang setelah dicanangkan oleh Ansar Ahmad dan belum terselesaikan. Kalau kita melihat 3 tahun 8 bulan Ansar Ahmad menjadi gubernur ini kan banyak sekali ya hal-hal yang cukup menjadi rintangan, mulai dari COVID, berapa ratus M uang yang harus terserap ke sana, kemudian pileg, ya. Ini juga begitu, menguras dana kita ke sana. Nah, hal-hal ini juga menjadikan tidak sepenuhnya seorang Ansar Ahmad itu bisa melakukan pembangunan maksimal gitu loh. Ini hal-hal yang menjadi kendala-kendala ya, tapi tidak harus gitu loh. Nah, kemudian selesai dari terjadinya COVID, seorang Ansar Ahmad sangat memahami bahwa masyarakat sangat membutuhkan bantuan, makanya sampai ke RT, RW, posyandu dan sebagainya semua disentuh beliau di dalam memulihkan kembali ekonomi masyarakat ini. Beberapa hal yang dilakukan beliau lebih kepada pemulihan ekonomi masyarakat, dan ya dengan kemampuan beliau memang seorang ekonom, saya rasa luar biasa ini. Masyarakat akan semakin melihat nih rekam jejak soal calon pemimpinnya, termasuk pendidikannya dan sebagainya ya. Jadi nggak perlu kita memamerkan hal-hal yang istilahnya itu tidak ada, tetapi pamerkan gitu loh kemampuan yang sebenarnya. Ya, apa yang bisa dilakukan gitu. Apa yang sudah dilakukan, kemudian program apa yang dibuat gitu. Nah, ini disusun sedemikian rupa agar masyarakat kita tertarik. Karena masyarakat kita ini sudah bosan nih dengan pemilihan pemimpin ini, mulai dari pemilihan anggota DPR di kota, DPR di provinsi, DPR RI, DPD, kemudian presiden. Nah,
Mereka sudah jenuh nih menghadapi ini semua dan sudah apal dengan permainan-permainan para tim pemenangan ini gitu loh. Jadi jangan bodohi masyarakat dengan hal-hal yang apa ya, yang sebenarnya tidak ada, yang sebenarnya dibuat-buat, yang sebenarnya fitnah. Karena masyarakat kita bukan masyarakat yang hanya sekedar mendengar kemudian iya, tetapi mereka juga mempelajari rekam jejak para calon ini. Kenapa kalau bisa gubernur itu berkesinambungan? Maksudnya seperti yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa seorang gubernur itu bisa 2 kali terpilih. Nah ini demi berkesinambungannya sebuah pembangunan ya, apa yang sudah direncanakan awal, yang sudah ditata awal pada periode pertama ini bisa dilanjutkan di periode kedua. Nah, seorang pemimpin itu kan harus bisa membuat program yang memang terukur dan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Kita coba kulik kembali rencana pembangunan jembatan Bintan Batam. Nah ini bukan hal yang tidak mungkin, sangat mungkin. Artinya perjalanannya juga sudah terlaksana ya. Ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Nah ini kemudian akan ada tahapan lanjutannya. Ini namanya sebuah rencana besar yang memang terukur. Tidak hanya sekedar mimpi gitu, tidak hanya sekedar merubah sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi jika ini tercapai, maka ini akan sangat bermanfaat bagi Kepri gitu loh. Agar pembangunan ini bisa diselesaikan dengan sempurna untuk memberikan kesempatan 2 periode seorang pemimpin. Nah, dari situ kan seperti orang membuat kue. Pada saat dia menyelesaikan periode kedua, artinya kue itu sudah mulai banyak yang matang nih. Sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh kita semua lah sebagai masyarakat. Nah, kalau sekarang kan masih banyak yang belum selesai nih. Kalaupun ada yang belum matang kue itu, tetapi tinggal menunggu atau tinggal melanjutkan sedikit saja. Istilahnya tinggal di open sebentar agar kue itu betul-betul masak atau matang dan bisa dinikmati masyarakat. Artinya setelah periode kedua nanti siapapun mengganti gubernur tinggal melanjutkan hal-hal yang tidak lagi berat. Istilahnya kalau kue itu tinggal nunggu masaknya. Dan saya yakin pada periode kedua itu selesai, banyak hal-hal yang dilakukan oleh gubernur yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ansar Ahmad ini seseorang yang berani mengambil risiko, mengambil sebuah rencana kerja yang membuat popularitas dia turun. Ya, bagaimana kita dengar isu tentang jembatan Batam Bintan ini kan seakan-akan tidak mungkin dan ini menjadikan isu yang luar biasa saat ini gitu loh. Tapi masyarakat harus pandai menilai ini terukur dan bisa dilakukan. Maka ya kalau ingin bukti itu, ayo kita berikan kesempatan untuk 2 periode.